Hola teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Theo di channel Theo Sin. Kali ini aku akan membahas Ultraman Blazer episode 8. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita berkanan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, episode kali ini bakal seru dan juga asik nih. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa share video ini dan juga like. Langsung aja ke breakdown episodenya. Diawali dibuka dengan recap episode kemarin. Dan juga selanjutnya ada Gento yang ada di bawah alam satirnya yang diselamatkan oleh Ultraman Blazer. Dikira dia hitam juga ya. Dan di sini juga keadaannya sudah kacau sekali ya. Lanjut ke opening dan judul kali ini adalah Pelangi Muncul bagian 2. Lanjut ke Gento yang menjelaskan sambil pulang ke markas Scar. Simbol di lengan Profesor pun terungkap bahwa dia telah mengaktifkan Neji Kagachi di sungai. Sesampainya di markas Scar, Gento tidak banyak basa-basi dan juga ingin membunuh Yokomine. Jika Profesor mau mengorbankan manusia, kita pun begitu, kata si Gento. Setelah berbincang, Gento mengatakan bahwa Bando harus menyelesaikan Earthgaron Motu. Awalnya dia menolak tapi dia mengerti bahwa ini keadaan genting. Emi sudah mengetahui Yokomine ada di mana dan juga mau menemui Yokomine. Dibantah oleh Teruaki dan juga dia yang akan menemui Yokomine. Dan rencana itu pun dilaksanakan. Gento dan Bando yang sedang menuju ke Neji Kagachi, sedangkan Teruaki dan Andri pun ke Yokomine. Ya, di sini saat Neji Kagachi diserang oleh Earthgaron, itu pun tidak sedikit yang berpengaruh. Ya, sedangkan Bando dan juga Gento ingin sekali Neji Kagachi membuka topengnya. Ya, bahasa gampangnya topeng lah, biar mukanya kebuka ya. Dan mengincar diamond atau berlian di kepalanya yang sangat kecil itu ya. Sedangkan Teruaki berbicara dengan Yokomine. Dan Yokomine di sini pasrah. Kalau ingin ditembak, silahkan tembak aja gitu. Ya, itu pun tidak dilakukan dan harus dinasihati atau jurus Naruto harus dikeluarkan dulu ya. Tidak berselang lama, Profesor itu pun menembakkan dengan gelangnya. Namun di sini tidak kena Teruaki dan Teruaki menembak si gelangnya. Alhasil patah dan gelang itu bercahaya dan berkumpul menjadi dan menuju Neji Kagachi. Tak berselang lama, Neji Kagachi menerima cahaya itu. Dia semakin OP dan Neji Kagachi mengeluarkan kosen pelangi lagi yang alhasil merusak daya dari Earthgaron. Ya, Earthgaron harus dihidupkan secara manual, tidak dengan di markas Scar. Ya, saat itu pun Gento ke Earthgaron lalu berubah menjadi Ultraman Blazer. Ya, kemarin kalah karena belum berdoa dulu. Ya, pada saat pertarungan awal di sini Blazer ataupun Gento unggul ya. Tapi setelah pisau di ekornya muncul, dia sedikit kesusahan. Tidak berselang lama, Bando yang ada kesempatan untuk menembakkan misil untuk menghancurkan berlian yang ada di kepalanya ya. Setelah itu pelangi pun muncul dan Blazer mengambil dari pelanginya dan memunculkan Neji Kagachi Stone. Langsung Gento menggunakan stone itu dan mengeluarkan Rainbow Slash atau Rainbow Corin ya. Di sini kenapa Mander malah meminta tanda tangan bukannya menangkapnya gitu. Ya, di sini ending dari episode kali ini Gento dan Teruaki yang sedang berkebun dan juga Yokomine yang sangat bahagia. Episode ini pun habis. Ya, segini dulu untuk breakdownnya. Untuk episode kali ini keren-keren, alurnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, pada saat melihat episode ini juga banyak yang harus ditangkap ya. Apa maksud si Gento, apa maksud si ini gitu ya. Kita langsung aja ke poin penting dari episode kali ini. Langsung aja cekidot. Yang pertama adalah Profesor
Yokomine. Nah, di sini Profesor Yokomine terlibat dalam pertempuran kali ini. Ya, dia sudah pasrah dengan keadaannya dan bukunya yang dibawakan oleh Teriyaki itu membuat dia bimbang dan pada akhirnya Yokomine menembak Teriyaki dan membuat gelangnya itu hancur karena tertembak ya. Ya berdasarkan ilmu dari Yokomine ini sangat-sangat bertolak belakang ya. Karena ia menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki dampak besar dalam upaya melindungi manusia dari kaiju. Sedangkan Profesor Yokomine ini malah ingin meriset peradaban. Yang kedua adalah ancaman Neji Kagachi. Ya sempatlah ini kubahas dalam video sebelumnya, tapi ini adalah pembahasan dari episode 8 ya. Ya ini fokus utama dari episode kali ini dan juga episode 7 kemarin. Bahwa ia telah melakukan tindakan destruktif yang serius, mengancam keselamatan manusia, dan hal ini memicu respon dan upaya dari tim Scar harus bisa mengalahkannya. Sampai ada yang harus dikelarkan sebulan, Earthgaron ini dikerjakan dalam sehari. Ya meskipun belum sempurna gitu ya. Yang ketiga adalah kemunculan Garamon. Ya episode ini mengakhiri dengan menciptakan ketegangan dengan kemunculan robot kaiju yang bernama Garamon. Ini menciptakan pertanyaan besar tentang apa perkembangan dari cerita selanjutnya. Kita lihat saja ya, bagaimana kaiju ini atau Garamon ini menghancurkan bumi. Yang keempat adalah Earthgaron Mode 2. Nah, Garamon Mode 2 ini adalah senjata yang digunakan tim Scar dalam pertarungan melawan Neji Kagachi. Ini menunjukkan bahwa manusia telah mengembangkan teknologi khusus untuk melawan ancaman dari kaiju-kaiju. Ya, penggunaan senjata ini mencerminkan tekad manusia untuk melindungi diri mereka sendiri dan peradaban dari mereka. Ya, Earthgaron ini juga dapat bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya, agar dunia Ultraman Blazer ini atau tim Scar ini tidak memerlukan Ultraman untuk menghancurkan kaiju. Yang kelima adalah konflik. Ya, episode ini dapat dibilang ada konflik yang menarik. Ya, ini Profesor Yokomine memiliki rencana yang cukup ekstrim untuk memperbaiki dunia. Tapi tujuannya itu baik, tapi caranya itu yang tidak untuk ditiru. Karena apa? Dia ingin memperbaiki dunia dengan menghancurkan peradaban dari manusia. Konflik moral timbul ketika tim Scar atau tim GGF yang lain harus memutuskan apakah tindakan ekstrim tersebut benar-benar diperlukan atau apakah ada cara lain untuk mengatasi ancaman dari kaiju. Yang terakhir adalah tentu saja Rainbow Slash atau Rainbow Corin. Nah, setelah aku melihat kosen dari Neji Kagachi Stone, itu ada beberapa kesamaan dari Ultraman lain. Yang pertama adalah persamaan Ultraman Orb. Ya contohnya Corin Ultraman Orb, Pak. Di form Trinity-nya itu mirip, cuma di sini visualnya dibuat dengan keren dan juga jamik. Ya, kita lihat apakah Neji Kagachi Stone ini atau kaiju-kaiju stone yang lainnya akan mempengaruhi Ultraman Blazer ataupun tidak. Karena di Ultraman Tiger dulu saat dia menggunakan gelang dari kaiju, dia tidak kendali ya, atau kendalinya itu dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari kaiju yang digunakannya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Ya gimana untuk pembahasannya? Ya untuk kesimpulannya itu, episode ini menggambarkan episode yang kompleks dan juga menarik, yang melibatkan konflik keberanian dalam menghadapi ancaman dari kaiju dan pertarungan antara Earthgaron dan kekuatan alam yang sangat luar biasa. Ya kalau ada kesimpulan yang kurang, tulis komen di bawah. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum and dah.